Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasiril mu'minin wa muzilil tighatil mustakbirin al mujrimin al mutajabbirin. Walhamdulillahi hamda syakirin as-sabitin as-sabirin as-saimin. صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن جاهد جهاده إلى يوم الميعاد أما بعد فيا عباد الله حفظكم الله. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan majelis zuhur di hari ke-14 bulan Ramadan. Salawat salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilanjut pembahasannya, Al-Faqir mau bertanya terlebih dahulu. Dari hari pertama Ramadan sampai detik ini, siapa yang masih sehat? Siapa yang belum pernah sakit sekalipun dari 1 Ramadan sampai hari ini? Coba angkat tangan. Nanti sisanya pernah sakit. Kan katanya kan sumu tasihhu. Berpuasa itu buat sehat. Dan juga tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Gimana mau tattaqun kalau sakit-sakitan? Apakah Rasulullah sakit-sakitan juga selama Ramadan? Ya meskipun tenggorokan, batuk, pilek, ya na'udzubillah demam. Kenapa bisa seperti itu? Al-Faqir, anak sendiri juga sakit kemarin. Beberapa minggu kemarin tepatnya sakit, flu berat, tapi alhamdulillah 2 hari bisa sembuh. Tanpa ke dokter, tanpa obat. Nah itu semua kenapa bisa terjadi? Karena kita coba lihat bagaimana panduan sebagai seorang muslim memandu kita semua. Mungkin ada yang tidak sesuai panduan sehingga puasa kita tidak berefek ke kesehatan kita. Mungkin saja. Nah, bicara tentang hubungan antara puasa dan kesehatan, nah itu urusan yang lain. Hari ini sebagaimana yang diamanahkan dari pengurus, kita akan membahas seputar sedekah. Yang mana sedekah pun termasuk salah satu syariat dalam agama Islam, harus sesuai panduan juga. Panduannya apa? Kita lihat, bagi yang memegang mushaf silakan dibuka. Kita lihat di Al-Quran surah Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Diawali dengan kalimat unsur negatif. Lan, tidak sekalipun kalian wahai para muslimin bisa meraih derajat albir sampai hatta tunfiqu, sampai kalian itu bisa berinfak mimma tuhibbun, dari sebagian yang kalian cintai. Ketika ayat ini turun, Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Ada sahabat mulia namanya Abu Talhah Zaid ibn Sahal radhiyallahu anhu langsung merespon. Yang mana Abu Talhah ini saudagar kebun kurma
Ya Rasulullah, langsung bilang ke Rasul, langsung menghadap ke Rasul, ya Rasulullah, aku mau mensodakohkan, mau menginfakkan sebagian kebunku, beberapa kebunku. Tapi kata Rasul, ya sudah boleh, tapi lebih baik didermakan untuk keluarga terlebih dahulu. Nah, di sini artinya apa? Ketika kita mau mengecek kita ini selama hidup sudah bersodakoh atau belum, berdasarkan surah Ali Imran ayat 92 ini adalah kita lebih cinta mana? Motor-motor kita, kendaraan kita, atau baju bekas gitu kan. Ketika ada kalanya diminta untuk bersodakoh, berinfak, mana yang kita donasikan? Motor kita atau baju bekas itu? Nah itu kalau mau ngecek sudah masuk ke dalam kategori lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun atau belum? Sudah seperti derajatnya Abu Thalhah tadi radhiyallahu anhu, yang mana mau mensodakohkan kebun, kalau dicari di Google itu namanya kebun Bairuha. Kebun Bairuha itu kisahnya sangat fenomenal karena langsung respon ketika ayat ini baru pertama kali turun, direspon langsung sama Abu Thalhah itu tersebut. Itu kalau mau ngecek kita sudah termasuk kategori ini atau kalau belum, ya pastinya belum tanalul bir itu tadi. Pertanyaannya kita mau ke arah situ atau enggak? Iya Ustadz lagi latihan. Iya latihan terus boleh, berpahala boleh. Tapi mau sampai kapan latihan terus? Mau kapan tandingnya itu kan? Nah maka dari itu sedekah menurut para ulama, para ahli ilmu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu definisinya apa? Nanti kita definisikan. Ada yang sedekah bukan jariyah. Sedekah bukan jariyah itu apa? Ya itu tadi. Yang ma tunfiqun mimma tuhibbun. Yang bukan, yang infaknya itu bukan yang dicintai. Nah itu mungkin sedekah juga, berpahala juga, tapi belum mencapai derajat albir. Karena lanjutan ayatnya wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Apa yang kau infakkan sesuatu meskipun itu kecil, fa innallaha bihi alim. Allah Maha Alim, Allah Maha mengetahui. Tapi pertanyaannya mau sampai kapan begitu terus itu kan? Nah, sekarang dalil yang berikutnya adalah hadis terkenal. Hadis yang fenomenal, yang cukup terkenal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, idza matal insan." Redaksinya bisa idza mata ibnu Adam atau idza matal insan. Apabila telah meninggal, telah wafat seorang manusia, seorang anak cucu keturunan Adam, in qata'a amaluhu, pasti akan terputus, akan terputus semua amalnya, nggak akan bisa ibadah lagi kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladun saleh, anak laki-laki yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kita ambil yang sedekatun jariyah. Sedekatun jariyah secara bahasa Arab itu apa? Nah, jadi jangan sampai termakan oleh pengkotak-kotakannya Yahudi. Yahudi suka mengotak-kotakan, ada sedekah, infak, wakaf, zakat. Yang namanya sedekah ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Nah, sedekah jariyah ini sunnah hukumnya. Kalau sedekah yang wajib zakat. Lah infak itu apa? Infak itu kalau dalam
istilah keislaman ada namanya nafkah, nafkah secara bahasa Arab. Nafkah itu kan juga kita mendermakan harta yang kita punya dan terutama untuk diri kita sendiri. Lah nafkah itu masuknya ke infak, ya sedekah juga. Apakah itu jariyah? Nah ini kita lihat. Karena kalau yang jariyah pasti tunfiqu mimma tuhibbun. Tunfiquna mimma tuhibbun. Mensedekahkan apa yang dicintai. Kenapa yang dicintai? Karena pasti yang dicintai itu barangnya berkualitas. Tentunya kita tidak mau ketika kita wafat barang itu selesai karena nggak berkualitas. Gimana caranya biar jalan terus pahalanya? Ya sudah, sedekahkan yang berkualitas. Supaya apa? Supaya masa kadaluarsanya atau masa kerusakannya itu lama. Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah, para sahabat, para salafus saleh, para tabi'in, dan para muslimin di zaman kejayaan Islam dulu. Contohnya banyak. Yang mana itu termasuk shadaqatun jariyah. Contohnya yang paling fenomenal adalah Masjid Nabawi. Itu tanah, bangunan semua operasional itu merupakan wakafnya atau sedekahnya Rasulullah. Rasulullahnya udah wafat tapi masih bisa dipakai. Karena apa? Karena berkualitas semua. Tanahnya tahan gempa, bangunannya juga sama, operasionalnya jalan terus. Nah, itulah sedekah jariyah. Kalau rusak, tanahnya gempa atau bangunannya runtuh sehingga harus ditambah lagi, udah terhenti udah. Sedekah yang bukan jariyah. Maka dari itu dalam kitab An-Nawawi Syarh Sahih Muslim, An-Nawawi berpendapat, dan ini juga pendapat mayoritas dan keseluruhan para ulama, yang dimaksud shadaqatun jariyah adalah wakaf itu. Karena wakaf itu usianya bisa lebih panjang dari usia pewakafnya itu, pensedekahnya itu. Contohnya kalau yang masih bisa dilihat hari ini, di Masjidil Haram tidak akan ditemukan kotak amal sampai zaman kapanpun, entah dari zaman dulu atau zaman kapanpun. Kenapa? Operasionalnya dari mana? AC nyala terus, kebersihan top, listrik apalagi jangan ditanya. Dari mana itu semua? Kalau dilihat di Zamzam Tower itu ada tulisan wakaf Malik Abdul Aziz. Wakafnya Raja Abdul Aziz. Padahal Raja Abdul Aziznya pun juga udah wafat. Tapi harta aset wakafnya, Masya Allah. Nah maka dari itu Rasulullah bersabda, ketika seorang nabi atau seorang rasul itu meninggal, dia tidak akan mewariskan satu pun dinar atau satu pun dirham atau 1 gram pun emas, nggak akan. Harta nggak akan masuk harta warisannya Nabi. Tapi belum tentu Rasulullah itu miskin. Itu sangat kurang ajar kalau bilang Rasulullah dan para sahabatnya miskin. Dan bahkan ada seorang ulama yang rela untuk mukul-mukulin atau nampar-namparin orang yang bilang Rasulullah itu miskin dalam majelis ilmunya itu. Kita lihat keseluruhan hartanya. Rasulullah meninggalkan banyak aset wakaf. Kenapa? Karena aset wakaf itu bisa diwariskan. Bukan harta wakafnya bisa berganti status, enggak. Harta wakafnya tetap sesuatu yang sudah diwakafkan tidak bisa lagi dipindah statuskan. Dan ketentuannya harta wakaf tidak boleh ada yang nganggur. Maka dari itu harta wakaf itu biasa dipelihara oleh negara. Contohnya di semua negara-negara Arab Timur Tengah pasti ada namanya Kementerian Wakaf. Dan itu pasti ngurusi semua harta wakaf yang terdata di satu negara itu.
Dan di masing-masing negara yang punya Kementerian Wakaf itu pasti punya buku aset, buku data terperinci aset-aset wakaf yang ada di negara itu dari zaman Rasulullah dulu. Makanya tidaklah asing sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu punya hotel, padahal Utsmannya sudah wafat ribuan tahun yang lalu, 1300-an tahun yang lalu, tapi masih punya aset wakaf. Berarti apa? Jalan terus. Itulah yang dimaksud shadaqatun jariyah. Itulah sedekah yang bisa menghidupkan jiwa. Jasadnya udah mati, tapi jiwanya masih harum. Dan itulah yang termasuk sedekah yang disyariatkan tadi, yang masuk ke dalam ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, tentang pengertian wakaf, kemudian pengertian lebih detail, macam-macam wakaf apa saja, nah itu dilanjut nanti saja. Tapi waktu jua yang memisahkan kita, dan mudah-mudahan kita semua bisa terus-terusan berlatih, dan jangan berlatih terus, tapi kita siapkan momen bagaimana kita untuk bertanding supaya bisa mencapai derajat albir itu sendiri, sebagaimana dalam firman surah Ali Imran ayat 92. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita cukupkan dulu pembahasan tentang sedekah jariyah ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.